Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah 268 dan 269, di mana pada dua ayat ini kita selalu diingatkan untuk senantiasa termotivasi untuk melaksanakan infak dan sedekah, dan jangan sekali-kali kita ragu tentang janji-janji Allah Ta'ala kepada siapapun yang berinfak sedekah akan diberikan ganti yang lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Dan itu adalah merupakan tabungan yang hakiki, investasi abadi kita, terutama di akhirat nanti. Karena pada hakikatnya nikmat-nikmat yang kita dapatkan di dunia ini ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya, dan ada timbal balik yang harus kita lakukan kepada Allah Ta'ala, terutama dalam bentuk syukur. Baik itu syukur dengan hati kita, dengan lisan kita, ataupun dengan perbuatan kita. Nikmat yang kita rasakan hari-harinya tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mampu kita hitung nikmat yang sangat banyak itu, dan masing-masing ada konsekuensinya. Kalau kita ingin menunaikan konsekuensi dan tanggung jawab terhadap nikmat-nikmat itu, maka satu demi satu yang kita balas dan kita ekspresikan dalam bentuk segala macam pujian, hamdalah, kemudian juga dalam bentuk ketaatan. Setiap ruas yang ada di persendian kita itu juga ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah ruas persendian kita itu adalah sejumlah hari-hari dalam satu tahun, yaitu 360-an. Maka setiap harinya kita wajib bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Caranya adalah dengan memperbanyak ibadah, khususnya setiap hari, setiap pagi, yaitu bisa kita ganti dengan paling tidak 2 sholat duha, 2 rakaat sholat duha, itulah sebagai bentuk pengganti daripada syukur kita. Adapun secara lisan bisa kita ucapkan sebuah zikir ataupun puji-pujian kepada Allah Ta'ala, yang mana barang siapa yang mengatakan kalimat ini pada waktu pagi, maka dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Pada rangkaian zikir pagi ataupun petang itu ada kalimat Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, tidaklah pada pagi hari ini berupa nikmat yang diberikan kepadaku ataupun diberikan kepada setiap manusia, setiap makhluk pun, famika wahdaka, maka semua itu adalah semata-mata dari Allah saja, tidak dari yang lainnya. Falakal hamdu wa lakas syukru, maka bagi
bagi Allah lah segala macam bentuk pujian dan syukur. Nah, jadi kalau kita ucapkan zikir seperti itu, dalam hadis dikatakan faqad atta syukrahu dzalikal yaum. Dia telah menunaikan kewajiban syukurnya pada hari itu. Kalau pada saat sore berarti kita ganti Allahumma ma amsa fi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya dalam tafsir ini Syekh Muhammad Zuhaili memberikan penjelasan pada ayat 269, wallahu ta'ala yu'til hikmata man yasha' min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Walaysatil hikmah 'ala sahih an-nubuwah walakinnaha kama qala al-jumhur al-ilmu wal fiqh wal Qur'an. Dan hikmah itu yang sahih, yang benar adalah bukan semata-mata kaitannya dengan masalah kenabian, walakinnaha, akan tetapi itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur ulama, yaitu para mayoritas ulama, yang disebut al-hikmah adalah al-ilmu, yaitu sebuah ilmu pengetahuan, wal fiqhu, dan fikih, wal Qur'an, serta Al-Qur'an. Fahya la takhtassu bin nubuwah. Dan hikmah itu bukan hanya khusus tentang kenabian saja, bal hiya a'ammu minha, akan tetapi hikmah itu lebih umum dari kenabian. Wa a'laha an-nubuwah, memang yang paling tinggi, yang paling utama adalah kenabian. Wa risalatu akhassu, dan risalah itu lebih khusus. Wa dzalika yurshidu ila tamyizil haqa'iq minal awham. Dan hal itu adalah memberikan petunjuk dari atau menuju kepada pemisahan antara hakikat-hakikat daripada hayalan-hayalan, wa tafriqah bainal wiswasi wal ilham, dan membedakan antara was-was ataupun keraguan-keraguan dan antara ilham yang diberikan Allah Ta'ala. Wa alatul hikmah al-aql, dan sarana al-hikmah itu adalah akal. Faman arafa ma fil Qur'an min ahkam wa asrar, dan barang siapa yang mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran berupa hukum-hukum serta rahasia-rahasia, wa atroka bisalamati aqlihi ma fil infaq min fawaid ta'udu 'alal ummah bil khairi wa 'alal munfiq bi thawabil jazil, lam yata'athar bi wasawisi syaitan. Dan barang siapa yang menemukan atau bisa memahami dengan kesohihan atau dengan kesehatan akalnya terhadap apa yang ada dalam infak berupa faedah-faedah yang kembali kepada umat dengan sebuah kebaikan, dan juga kembali kepada orang yang menginfakkan berupa pahala yang banyak, maka dia tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan, was-was dari syaitan tersebut. Walam yataraddad fil badli wal infaq fi sabilillah, dan dia tidak ragu-ragu dalam mengeluarkan hartanya dan berinfak fi sabilillah. Jadi itulah korelasi ataupun kaitannya antara penyebutan al-hikmah pada ayat 269 ini dengan ayat 268-nya yang berkisar tentang masalah infak dan sedekah. Jadi siapapun yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, memiliki akal yang sahih, akal yang sehat, maka dia akan bisa mengetahui rahasia-rahasia dan hikmah, faedah-faedah yang sekian banyak dari infak dan sedekah yang dia keluarkan dalam kehidupan sehari-hari ini, dan dia tidak terpengaruh dengan keraguan-keraguan ataupun ancaman-ancaman rasa takut yang dibisikkan oleh syaitan.
Nanti jangan-jangan menjadi miskin, jangan-jangan menjadi fakir dengan mengeluarkan harta fisabilillah. Nah, itu dia menepis segala macam bisikan syaitan itu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad, iri, kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu mal, yaitu boleh iri kepada jenis orang yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, maka dia mengalokasikan harta tersebut terhadap hilangnya, yaitu dalam rangka untuk kebenaran. Jadi daripada harta itu sia-sia, maka dialokasikan untuk membela kebenaran. Maka boleh kita iri ya dalam hal ini kepada seorang yang jenis pertama ini. Wa rajulun atahullahu hikmah, dan iri yang kedua boleh kita tujukan kepada seseorang yang diberikan Allah Ta'ala berupa hikmah, fahuwa yaqdi biha wa ya'lamuha, maka dia menghukumi atau menunaikan hikmah tersebut serta mengetahuinya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi inilah hasad yang boleh. Sebenarnya hasad adalah akhlak yang tercela. Hasad ini adalah merupakan kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh makhluk. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian juga hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil. Jadi ini adalah dosa yang terjadi pada awal-awal kejadian atau penciptaan alam raya ini, dan itu turun-menurun ya, sampai dengan saat ini. Yang mana hasad sangat bahaya, bisa menghilangkan amal-amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Nah, tetapi dalam hal ini ada dua hasad yang makfu, yang menurut Imam Nawawi dan ulama yang lainnya lebih tepatnya adalah disebut al-ghibtah. Jadi kalau hasad konotasinya kepada yang negatif, kalau ghibtah itu kepada yang positif. Kalau hasad itu dia berharap nikmat yang didapatkan oleh saudaranya dengan disertai dengan hilangnya nikmat itu dari orang yang mendapatkannya. Sedangkan kalau ghibtah itu berharap mendapatkan seperti nikmat yang didapatkan saudaranya tanpa mengharap nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya. Maka itu boleh ya, ghibtah itu adalah sesuatu yang boleh, khususnya dalam dua hal tadi. Orang yang punya harta kemudian dia alokasikan infak fisabilillah, dan yang kedua adalah orang yang punya hikmah, punya ilmu, dia amalkan fisabilillah. Nah, teman sekalian, sebagai pelengkap saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang derajatnya hasan sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamat dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya hanyalah dunia itu diperuntukkan bagi 4 macam golongan manusia. Nanti masing-masing kita bisa identifikasi apakah masuk golongan yang mana dari 4 ini. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Dunia itu diberikan kepada seorang hamba yang razaqahullahu malan wa ilman. Allah memberikan rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, maka orang ini bertakwa dengan nikmat yang dia dapatkan berupa harta dan ilmu itu, dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dia menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan dengan rezekinya itu. Wa yu'allimu lillahi fihi haqqan, dan dia mengajarkan
semata-mata ikhlas karena Allah dalam rezeki yang dia dapatkan, dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain dengan sebenar-benarnya, fahadha bi afdalil manazil. Maka ini adalah orang yang menempati posisi kedudukan yang paling afdal, paling terhormat. Idealnya seperti ini. Kaum muslimin idealnya adalah seperti jenis hamba yang pertama ini. Dia punya harta dan ilmu, dia infakkan hartanya, dia infakkan ilmunya, fisabilillah semuanya. Maka ini adalah posisi yang paling terbaik atau yang paling ideal. Yang kedua adalah wa'abdun razaqahullahu ilman, yaitu seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa ilmu, walam yarzuqhu malan, dan dia tidak diberikan rezeki berupa harta, fahuwa shadiqun niyah, maka orang ini memiliki niat yang baik. Yaqulu, dia berkata, lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan, seandainya saya punya harta, maka saya akan mengalokasikan harta itu seperti yang dilakukan oleh si fulan itu, yang punya harta banyak itu. Fahuwa biniyatihi, maka orang ini akan mendapatkan niatnya. Fa'ajruhu masawa, maka pahala keduanya itu sama. Coba kita renungkan hadis ini ya. Kalau yang pertama kan harta dan ilmu secara hakiki, betul-betul real ya. Dia orang yang hartawan, punya harta banyak dan punya ilmu banyak, dia amalkan semuanya, itu jelas-jelas pahalanya real selama ikhlas karena Allah ya. Nah yang kedua ini, dia memiliki ilmu, pengetahuan, tetapi tidak punya harta yang banyak. Tapi dia berangan-angan, kalau seandainya saya punya harta yang banyak ya Allah, maka saya akan melakukan infak sodako yang sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh si fulan itu. Fahuwa biniyatihi, maka Allah mencatat niatnya yang baik itu. Wa ajruhuma sawa, dan pahalanya itu sama. Nah inilah pentingnya niat ya. Pahalanya sama. Yang pertama tadi infak real, yang kedua ini berniat saja, berangan-angan, maka sudah dicatat pahalanya yang besar di sisi Allah Ta'ala. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wa'abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman, yaitu seorang hamba yang Allah berikan rezeki berupa harta dan tidak diberikan rezeki berupa ilmu. Fahuwa yakhbitu fi amalihi bi ghairi ilm, maka orang ini ya menghambur-hamburkan hartanya dengan tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa dalam hal hartanya kepada Allah. Wa la yaslu fi rahimahu, tidak dalam rangka untuk menyambung tali silaturahim. Wa la yu'allimu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengajarkan karena Allah dengan sebenar-benarnya. Fahadha bi akhbathil manazil, maka orang ini adalah memiliki posisi yang paling rendah, yang paling buruk di antara posisi yang lainnya. Jadi dia diberikan amanah berupa harta yang banyak, tapi dialokasikan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia alokasikan untuk melakukan tindak kemaksiatan, dosa-dosa dengan hartanya, karena dia tidak punya ilmu tentang kemana harus dialokasikan harta itu. Maka orang inilah menempati posisi yang paling buruk. Yang terakhir, yang keempat adalah wa'abdun lam yarzuqhullahu malan wa ilman, seseorang yang tidak diberikan Allah baik itu berupa harta ataupun ilmu. Fahuwa yaqulu, maka orang ini berangan-angan, dia berkata, lau anna li malan la'amiltu fihi bi amali fulan, seandainya saya punya harta, maka saya akan mengamalkannya seperti yang dilakukan oleh si fulan itu. Fahuwa biniyatihi, maka orang ini mendapatkan niatnya.
fa wisruhuma sawa'un. Jadi yang keempat ini, wa aqdun lam yarzuqullahu malan wa ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyati. Jadi orang yang keempat ini bukan seperti yang kedua tadi ya. Jadi dia ini berangan-angan seperti jenis manusia yang ketiga. Fa wisruhuma sawa, maka dosanya sama. Jadi bukan pahalanya tapi dosanya. Dia tidak punya harta, namun dia berangan-angan kalau punya harta dia alokasikan seperti jenis yang ketiga tadi untuk maksiat, untuk dosa-dosa, maka dosanya itu sama antara jenis manusia yang ketiga dan keempat. Jadi ini lebih, ya mungkin lebih buruk lagi ya, karena dia tidak punya apa-apa tapi punya niatan yang buruk, maka tercatat keburukannya seperti jenis yang keempat ini. Inilah jemaah sekalian yang perlu untuk kita tata, dahsyatnya niat dalam hati kita. Walaupun mungkin kita tidak punya potensi seperti orang lain yang banyak dalam hal finansial ataupun dalam hal keilmuan, tetapi kalau kita memiliki niat yang baik, insya Allah niatan yang baik itu tercatat di sisi Allah Ta'ala, dan kita harus ada upaya. Niat yang baik harus ada action dan aplikasi atau berusaha ya, supaya menjadi yang lebih baik. Berikutnya Syekh Muhammad Zuhaili menyampaikan, waman iwaffiquhullahu lil ilmil nafi', barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat, wa ala taksis fahmul Quran batin, dan khususnya terkait dengan pemahaman kepada Al-Quran dan agama, wa yurshiduhu ila hidayatil aql, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya menuju kepada hidayah akal, kecerdasan, faqad hudiya ila khairai dunya wal akhirah, maka sungguh dia diberikan petunjuk kepada kebaikan dunia maupun akhirat, wa atrakal umur ala haqiqatiha, dan dia bisa memahami, bisa menemukan segala macam perkara sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Wala yata'idu bil ilmi wa yata'atharu bil mau'idati wa yantafi'u bil tifkari illa kullu dhi aqlin salim, dan tidaklah bisa mendapatkan pelajaran dengan ilmu, bisa mendapatkan pengaruh dengan nasihat, dan bisa mendapatkan manfaat dengan peringatan, kecuali setiap orang yang memiliki akal yang sehat, yafhamu bil khitab asy-syar'i wa ma'nal kalam al-ilahi, dia bisa memahami dengan akal yang sehat itu, yaitu berupa redaksi-redaksi ayat-ayat dari Allah maupun Rasulnya, serta bisa memahami makna kalam ilahi, ya, kalam Rabbani yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang qudsi. Jadi kata ataupun kuncinya adalah terkait dengan akal yang sehat. Bagaimana kita berupaya untuk mengkondisikan akal kita supaya terus-menerus memiliki akal yang lurus, akal yang sehat, akal yang tidak terpengaruh dengan berbagai macam syubhat di dalam agama khususnya. Pada pembahasan terakhir, Syekh Muhammad Zuhaili menyampaikan tentang fiqhul hayati awil ahkam, pemahaman tentang hukum, tentang kehidupan dan hukum-hukum. Beliau mengatakan hadil ayat muttasilatun bima qablaha, ayat ini terkait dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Fa yatahusul mu'min 'ala al-infaq fi sabilillah, ayat ini memberikan motivasi kepada mukmin untuk berinfak di jalan Allah, sabilil khair, yaitu jalan kebenaran. Li'anna Allah wa'ada bil maghfirah jaza'al infaq, karena sesungguhnya Allah memberikan janji kepada atau terhadap ampunan sebagai balasan infak yang sudah dialokasikan oleh muslim tadi. Wabil ikhlafi wa ta'wili wal imdadi bil fadli lillahi minal mal war rizki, dan juga Allah akan memberikan janji berupa ganti yang lebih baik, kemudian tambahan sekian banyak rezeki,
fadilah karunia dari Allah Ta'ala berupa harta ataupun berupa rezeki. Wallahu Ta'ala yu'ti min sa'ati, dan Allah memberikan berupa kelonggaran. Fala tanfatu khazainuhu, maka tidaklah habis perbendaharaan yang dimiliki Allah Ta'ala, tidak akan ada habisnya. Wa ya'lamu haitsu yad'u dzalika, dan Allah Maha tahu bagaimanakah Allah meletakkan perbendaharaan tersebut. Wa ya'lamul ghaiba wasyahadah, Allah mengetahui yang ghaib ataupun yang nampak. Itulah janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengalokasikan harta fisabilillah. Tidak ada kata rugi, ya. Allah akan mengganti dari pahala yang sekian banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganti daripada apa yang telah dialokasikan. Pekan lalu sudah kita sampaikan ya beberapa contoh bagaimana dalam kehidupan real, baik itu di kalangan sahabat ataupun di kalangan kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang semangat berinfak fisabilillah akan ada gantinya, baik itu ganti berupa rezeki yang lebih banyak ataupun ganti berupa yang lainnya, ya. Karena rezeki ini tidak hanya berupa finansial. Kadang-kadang kita memaknai rezeki itu kaitannya dengan uang. Kalau tidak punya uang atau uangnya sedikit, berarti dia merasa orang yang paling miskin. Padahal yang namanya rezeki itu bukan hanya berupa finansial. Kesehatan itu juga rezeki, ilmu juga rezeki, waktu yang longgar juga rezeki, tenaga yang kuat dan lain sebagainya itu juga rezeki yang wajib untuk kita syukuri. Nah, itulah kadang-kadang kita lupa, ya. Kita diberikan sekian banyak nikmat, tapi baru diberikan 1-2 kali musibah sudah merasa orang yang paling terpuruk di dunia ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, ya, untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan masalah takdir, ya, masalah apa yang sudah ditentukan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita ini. Kita pada saat di alam roh sudah ada ketentuan masing-masing di antara kita. Ada 4 hal yang ditentukan kepada kita masing-masing, yaitu berupa ajal kita, usia kita, kemudian rezeki kita, amal kita, kebahagiaan ataupun kemelaratan kita sudah ada ketentuannya. Maka saat ini adalah wajib kita berhusnudzon. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk mengetahui tentang apa yang sudah ditentukan itu. Maka kewajiban kita adalah berhusnudzon, berbaik sangka. Apa yang diberikan kepada kita itulah nantinya yang terbaik untuk kita semuanya. Wa tuhadirul ayah min wasawisi syaitan, dan asyayatin, min wasawisi syaitan, dan ayat ini memberikan peringatan kepada kita semua dari bisikan-bisikan syaitan. Fa inna li syaitani madkhalan fi tathbitil insani 'ala al-infaq fi sabilillah. Karena syaitan ini akan masuk lewat, ada pintu, ya, yang masuk dalam rangka untuk menakut-nakuti, menghalangi manusia untuk berinfak fi sabilillah. Wa huwa ma'a dzalika ya'muru bil bukhli wal fahsya wa hiya al ma'asi wal infaq fiha. Jadi syaitan ini memerintahkan kepada kebakhilan dan juga kekejian, yaitu berupa kemaksiatan dan wal infaq fiha, dan berinfak di dalamnya, mengalokasikan belanja di dalamnya. Wa man utiyal hikmah al-ilm an-nafi' as-sahih, dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa hikmah, ilmu yang bermanfaat serta yang sahih, yaitu wa fahmil Quran, dan pemahaman kepada Al-Quran, faqad u'tiya afdala ma u'tiya min jam'i kutubil ilmil awwalin min as-suhuf aw ghairiha. Barang siapa yang diberikan hikmah tersebut, atau dengan sebaik-baik apa yang telah diberikan berupa himpunan kitab-kitab ilmu dari generasi awal, dari suhuf yang telah diberikan kepada para rasul sebelumnya dan yang lain-lainnya. Wal ayat tahuddu, dan ayat ini memberikan motivasi juga ala ilmi wa tarfa'u sya'nal hikmah,
dan juga meninggikan urusan atau derajat hikmah. Wa tahdi ila istimalil aqli fi asyrafi ma khuliqa lahu, dan memberikan petunjuk kepada penggunaan akal terhadap sesuatu yang mulia atau yang terhormat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menambah ilmu kita terus-menerus. Di surat Al-Mujadilah ayat 11, ayat itu sering kita dengarkan ya, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sahabat kan ada level-level dalam hal afdoliyah, itu biasa, artinya ada sahabat yang generasi as-sabiqunal awwalun ya, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, ada ahlul badar dan sebagainya. Nah, ada sahabat yang paling bawah dalam hal mungkin kontribusinya atau levelnya. Orang yang berilmu itu dengan orang yang ahli ibadah, orang berilmu seperti derajatnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang yang ahli ibadah yang tidak punya ilmu itu seperti orang atau generasi sahabat yang bawah tadi ya, dari sisi kontribusinya itu. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah itu mengatakan, man u'tiyal ilm wal Qur'an yanbaghi an ya'rifa nafsahu. Barang siapa yang diberikan ilmu dan Al-Qur'an, maka seyogyanya, sudah seharusnya dia mengetahui dirinya, mengenal dirinya. Wala yatawadhu li ahli dunya, dan janganlah dia merendahkan dirinya kepada ahli dunia, kepada orang-orang yang memiliki harta. Li ajli dunyahum, dalam rangka untuk mendapatkan harta mereka. Fa innama u'tiya afdhala ma u'tiya ashabud dunya, maka sesungguhnya hanyalah u'tiya afdhal ma u'tiya ashabud dunya, sebenarnya dia ini telah diberikan dengan sesuatu yang lebih afdol daripada yang didapatkan oleh ashabud dunya. Li'anna Allah Ta'ala sama ad-dunya mata'an qalilan, karena Allah Ta'ala menamakan dunia itu dengan kenikmatan yang sedikit, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 77, Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia itulah sedikit. Wasamma al-ilm al-Qur'an khairan katsiran, dan Allah menamakan ilmu serta Al-Qur'an dengan kebaikan yang banyak, yang disebutkan di ayat 269 ini. Jadi jemaah sekalian, kita diingatkan oleh Syekh Muhammad Suhaili di paragraf yang paling akhir ini bahwa orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala berupa ilmu, jangan berkecil hati, jangan minder. Kalau di sini diartikan tawadhu ya, kalau saya artikan, kalau tawadhu itu kan konotasinya positif ya. Tapi kalau di sini kita dilarang tawadhu kepada ahli dunia, orang yang himmah orientasinya itu adalah dunia. Jadi orang yang berilmu jangan sekali-kali merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang punya harta, apalagi yang punya harta ini tidak paham dengan masalah agama ya. Dan dia rendah dirinya itu dalam rangka untuk ya tadi mengharapkan dunia mereka. Ya ibaratnya dia oportunis, penjilat gitu ya. Jadi dia berdekat-dekat dengan orang ahli dunia dalam rangka mendapatkan cipratan harta daripada orang yang berharta itu. Nah, ini tidak boleh. Karena Allah Ta'ala meredaksikan dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya An-Nisa ayat 77 ini, kehidupan dunia adalah qalil ya, kehidupan dunia itu sedikit, sedangkan orang ataupun ilmu serta Al-Quran adalah khairan katsir, sesuatu kebaikan yang banyak. Teman sekalian, di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita ya, tentang kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhur, dan seterusnya di surat Al-Hadid. Jadi dunia itu secara bahasa
paling tidak ada dua pendekatan bahasa artinya ya. Yang pertama dari kata-kata dana yadnu yang artinya itu adalah rendah, dan juga yang kedua dana yadnu itu artinya adalah sesuatu yang hina. Nah, sesuatu yang dekat, mohon maaf ya. Jadi rendah dan dekat. Dunia secara bahasa artinya itu dekat dan rendah. Kalau kita menempuh perjalanan yang dekat, ya, karena misalnya posisi rumah kita dekat dengan masjid, cukup jalan kaki sampai, tidak perlu naik motor atau naik kendaraan ya. Berarti bisa dengan mudah kita tempuh, kita capai. Sesuatu yang rendah, kita metik jeruk yang rendah, metik apel yang rendah, itu gampang daripada metik kelapa yang tinggi kan. Nah, membutuhkan sarana-sarana yang lainnya. Nah, dunia itu sebenarnya punya karakter dua ini, yaitu rendah dan dekat. Jangan sampai kemudian kita memburu sesuatu yang dekat dan sesuatu yang rendah ini dengan mengorbankan akhirat kita yang khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, itulah ya yang perlu untuk kita waspadai dan perlu kita ingat bersama-sama. Jangan sampai ahlul ilmi tunduk kepada ahlul dunia. Para ulama kita dulu ya memiliki pemahaman yang seperti itu ya. Jadi mereka dengan keilmuannya, walaupun kehidupannya dari sisi dunia juga ya sederhana ya. Imam Malik bin Anas itu pendiri mazhab Maliki, kita tahu ya, beliau luar biasa keilmuannya, ahlul hadis ya, ulama yang juga ahli dalam bidang hadis, dalam bidang fikih di Madinah. Tinggalnya Imam Malik ini dari awal sampai meninggal itu di Madinah, dan beliau sangat loyal di Madinah ini, tidak meninggalkan Madinah Rasul. Beliau ini dalam kehidupannya luar biasa sederhananya, semangatnya cari ilmu luar biasa, dan kesederhanaannya luar biasa untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ketika kehilangan modal untuk mendapatkan ilmu, beliau sampai menjual atap rumahnya itu, ada kayu ya, kalau apa itu jadi atap rumah itu kan ada kayunya, sampai dijual dalam rangka untuk memenuhi hajat kebutuhannya untuk mendapatkan ilmu yang kaitannya itu untuk akhiratnya tentunya ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu juga demikian, bahkan sampai rela untuk menjadi kuli ya, untuk menjadi kuli juru panggul pada saat dalam perjalanan kehabisan bekal. Pada saat jalan untuk mendapatkan ilmu dia kehabisan bekal, maka rela untuk menjadi kuli panggul, mendapatkan upah, ya dengan itulah dia bisa bertahan dalam rangka untuk talabul ilminya. Ini luar biasa kalau kita lihat kehidupan para ulama dulu, yang mereka dengan kesederhanaannya, dengan semangatnya yang luar biasa ya, mendapatkan ilmu yang akhirnya tidak sia-sia, bisa kita dapatkan sampai sekarang. Kiprah mereka dalam bidang kontribusinya kepada umat kaitannya dengan masalah ilmu ini luar biasa. Sudah selesai dari tafsir ini. Jadi tafsir Al-Baqarah ayat 268 sampai 269 ya. Inilah dua ayat yang pendek sebenarnya, tetapi keterangannya sangat penting ya, sebagai bekal motivasi kepada kita. Sekali lagi kita diingatkan pada dua ayat ini untuk tidak takut dengan ancaman setan yang senantiasa membisik-bisikkan, menakut-nakuti dengan kefakiran, dan juga kita selalu diingatkan untuk memiliki semangat memahami Al-Quran, pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai sumber daripada ilmu yang ada di dunia ini. Nah, segalanya ada ya dalam Al-Quran, pokok-pokoknya, walaupun rinciannya itu tidak disebutkan ya. Al-Quran ini memiliki karakter solihun likulli zaman wa makan, senantiasa cocok aktual dalam setiap waktu, masa, ataupun setiap tempat dimanapun. Karena Al-Quran
ini memiliki sifat sholihun li kulli zaman wa makan, senantiasa aktual dan cocok pada setiap tempat ataupun waktu kapanpun, maka tidak semua yang rinci itu dibahas di dalam ayat Al-Quran ya. Misalnya kalau dalam dunia kedokteran ya, tidak disebutkan ayat secara eksplisit. Misalnya ya, kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya bayi tabung misalnya ya. Nah, kalau kita lihat secara eksplisit memang nggak ada, tapi isyarat-isyaratnya ada. Kenapa tidak disebutkan secara eksplisit? Karena dulu memang belum ada. Nah, sekarang ada ya, dalam perkembangannya itu ada. Nah, jadi kalau ayat-ayat Al-Quran itu menyebutkan secara rinci, dikhawatirkan dulu populer, sekarang sudah tidak berlaku lagi, sehingga seolah-olah ada ayat-ayat tertentu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ada seperti itu ya, ayat-ayatnya itu semuanya adalah senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Tinggal kita kaum muslimin diharapkan untuk memiliki ilmu yang bisa mengambil manfaat. Jadi kalau diibaratkan Al-Quran itu seperti arus listrik yang sangat kuat, yang sangat besar ya energinya. Kemudian kita kalau ingin memanfaatkan energi Al-Quran itu kan harus ada alatnya ya. Walaupun arus listriknya banyak, tapi kalau tidak memiliki kabel, tidak memiliki stop kontak, kita tidak bisa memanfaatkan energi yang sangat luas yang ada dalam Al-Quran. Seperti itulah orang-orang yang saat ini ya, kalau dia ingin memanfaatkan energi Al-Quran, sumber ilmu yang ada dalam Al-Quran sangat banyak itu, maka kita harus berbekal dengan ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang alat-alat untuk memahami Al-Quran ini. Dan kalau kita tidak memahaminya, maka kita bertanya kepada yang punya ilmunya. Fas'alu alla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Ta'ala, kesehatan lahir dan batin. Kita diberikan kemudahan untuk memahami ayat Al-Quran. Dengan pelajaran tafsir ini menghimpun sekian banyak ilmu ya. Ada ilmu masalah ibadah, masalah akidah, masalah muamalah, masalah-masalah yang kaitannya dengan duniawi ya, kauniyah, juga ada semuanya dengan kita mempelajari tafsir ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.